Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiati Zulfa Ajijah dengan nomor NIM 11920300126. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suku kata. Suku kata adalah satu kata secara utuh atau komponen terkecil penyusunan kata. Suku kata bukan komponen terkecil dari bahasa karena bahasa itu tersusun minimal dari dua kata atau lebih. Suku kata adalah unit bunyi yang terdapat dalam kata yang terucap. Dan dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata yang hanya tersusun dari satu kata saja itu disebut dengan monosilabik seperti min, man, dan lam. Dan yang kedua yaitu kata yang tersusun dari beberapa suku kata itu disebut dengan polisilabik. Dan adapun konsep kata yang didasarkan pada jelasnya dua bunyi yang melafalkan bunyi-bunyi sebuah bahasa yang dikemukakan oleh Muslih, yaitu yang pertama yaitu ketika melafalkan bunyi halus atau gamblang atau sebuah kata terdapat bunyi-bunyi tertentu yang terlihat jelas dan menghasilkan kenyaringan bunyi. Kenyaringan melafalkan itu ketika merasakan debaran dalam dada. Yang kedua, maka ketika udara dari paru-paru terdorong akan menemukan jalan untuk keluar, maka timbullah kenyaringan yang diikuti debaran dada dan itu dinamakan dengan suku kata. Yang ketiga yaitu melafalkan suku kata dalam keadaan wakof atau berhenti. Pada saat itu cara memisahkan antara suku kata dengan satu suku kata dengan kata lainnya dengan tanda tambah. Nah, itu pemisah antara suku kata. Yang keempat yaitu setiap suku kata tersusun dari minimal satu bunyi vokal dan terdapat bunyi konsonan atau lebih yang mendahului bunyi vokal. Misalnya huruf-huruf so, ha, so. Vokal H harus selalu tercantum dalam setiap suku kata karena vokal merupakan inti suku kata. Dalam setiap suku kata hanya terdapat dua, yaitu bunyi vokal baik bunyi vokal pendek fathah kasroh doma atau vokal panjang alif mad, ya mad, dan waw mad. Yang kedua yaitu bunyi konsonan so tercantum dalam suku kata akan tetapi tidak tetap karena bukan inti sebagai pembatas yang terletak sebelum dan sesudah inti suku. Bunyi konsonan yang terletak sebelum inti suku itu disebut dengan onset dan konsonan yang terletak setelah inti suku itu disebut dengan koda. Frekuensi atau jumlah koda atau jumlah onset itu dalam bahasa berbeda-beda ya, bervariasi, ada yang antara 0 sampai 3. Dalam bahasa Inggris contohnya terkadang jumlah onset itu tersusun dari 3 konsonan dalam kata strategi dan skripsi. Dan dalam bahasa Inggris koda tersusun dari 3 konsonan yaitu night dan flight. Dalam bahasa hampir semua bahasa suku kata itu tersusun hanya oleh satu vokal panjang atau vokal pendek. Setiap bunyi vokal itu didahului dengan bunyi konsonan dan bunyi konsonan itu tidak pernah terletak di awal suku kata dalam bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab tidak ditemukan suku kata yang diawali oleh bunyi vokal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam suku kata dan tanda-tanda suku kata. Di sini macam-macam suku kata terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan bunyi akhir, yang kedua berdasarkan segi panjangnya suku kata, yang ketiga yaitu berdasarkan segi gelombang. Nah,
Dari yang pertama itu berdasarkan bunyi akhir terbagi menjadi dua. Yang pertama suku kata terbuka, yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek atau bunyi vokal panjang. Sebelumnya kan telah dijelaskan bahwa vokal pendek itu seperti misalnya kasroh, fathah, ataupun domah. Dan bunyi vokal panjang itu seperti misalnya alif mad, waw mad, ataupun ya mad. Contohnya seperti la, fi, ma. Nah, itu contoh vokal panjang. Kalau contoh vokal pendek contohnya zarosa. Nah, ini berakhirnya dengan vokal pendek. Kemudian yang kedua, suku kata tertutup, yaitu suku kata yang berakhiran pada satu bunyi konsonan atau dua bunyi konsonan. Contohnya yang satu bunyi konsonan seperti min, man, ataupun lam. Nah, itu contoh yang satu bunyi konsonan. Yang contoh dua bunyi konsonan contohnya kolb, ans, bins. Ini ketika diwakofkan, karena ketika tidak diwakofkan ini akan menjadi kolbun ataupun anta. Nah, jadi seolah-olah bukan dua bunyi konsonan. Nah, kalau diwakofkan itu akan menjadi dua bunyi konsonan, kolb, ans, seperti itu. Kemudian macam yang kedua tadi berdasarkan segi panjangnya suku kata. Nah, ini juga terbagi dua. Yang pertama suku kata pendek, yaitu suku kata yang berakhiran pada bunyi vokal pendek. Contohnya seperti tadi ya, zarosa, seperti itu. Ini merupakan suku kata pendek yang wajib terbuka. Nah, jadi kan tadi telah dijelaskan tentang bunyi akhir. Nah, ada terbuka. Dari terbuka itu juga kan jadi vokal pendek ini bagian dari suara terbuka, seperti itu. Kemudian yang kedua, suku kata panjang, yaitu suku kata yang berakhiran pada bunyi vokal panjang. Contohnya kayak seperti tadi, seperti fi, ataupun dalam konsonan kun. Nah, selanjutnya berdasarkan segi gelombang, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu suku kata bergelombang, yaitu suku kata yang bertemu dengan nada utama dalam sebuah kata. Nah, contohnya dalam istighfar. Nah, suku kata kedua ini merupakan suku kata bergelombang karena tampak lebih jelas dan lebih tegas, istighfar. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, suku kata tidak bergelombang, yaitu suku kata yang tidak bergelombang, jadi tidak nampak lebih jelas dan lebih tegas. Contohnya bisa kayak zarosa seperti tadi, karena tidak bertemu dengan nada utama, sehingga tidak tampak lebih jelas ataupun tampak lebih tegas, seperti itu. Selanjutnya tentang tanda-tanda suku kata. Nah, ini tanda suku kata terbagi menjadi 4. Yang pertama itu bunyi konsonan. Yang bunyi konsonan itu dalam bahasa Indonesianya adalah huruf C ya, tandanya dengan huruf C, ataupun dalam bahasa Arabnya dengan huruf so. Adapun dua bunyi konsonan berarti C-nya 2 ya, CC, ataupun dalam bahasa Arabnya soso. Kemudian vokal pendek yaitu fi dalam bahasa Indonesianya, kemudian dalam bahasa Arab adalah h. Kemudian berarti vokal panjang ya, seperti alif mad, waw mad, ataupun ya mad, itu berarti fi-nya ada 2 kan, itu vokal panjang. Dan dalam bahasa Arabnya adalah h, itu tanda-tanda suku kata. Agar lebih jelas, nanti akan lebih dijelaskan lagi tentang karakteristik dan pola-pola suku kata oleh saudara. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang suku kata. Nah, tentang materi sekarang itu karakteristik suku kata dalam bahasa Arab. Adapun karakteristiknya, yang pertama, suku kata terbentuk minimal dari 2 bunyi konsonan. Nah, minimal terbentuk dari 2 konsonan, 2 bunyi konsonal, dan maksimal terbentuk dari 5 bunyi. Ada konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Kalau isyaratnya itu vokal itu dengan huruf H, kalau konsonan itu so
di materi sebelumnya mungkin sudah dijelaskan juga. Nah, adapun karakteristik yang kedua yaitu suku kata dalam bahasa Arab terdapat bunyi vokal. Pasti itu ya. Karakteristiknya yang kedua itu setiap suku kata dalam bahasa Arab memiliki bunyi vokal gitu. Untuk karakteristik yang berikutnya, suku kata dalam bahasa Arab selalu diawali dengan bunyi konsonan, lalu diikuti oleh vokal. Yang selanjutnya, suku kata dalam bahasa Arab tidak pernah atau tidak diawali oleh bunyi huruf vokal. Kalau misalnya di Inggris itu a, i, u, e, o, atau bahasa Indonesia itu a, art, il, af. Sedangkan dalam Indonesia misalnya alam, ikan, ubi gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak diawali dengan bunyi vokal. Untuk selanjutnya, suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali oleh dua bunyi konsonan. Yang keenam, suku kata dalam bahasa Arab tidak diakhiri juga dengan dua bunyi konsonan kecuali bila diwakobkan atau dalam keadaan wakob. Dan karakteristik yang ketujuh, suku kata dalam bahasa Arab biasanya terkadang juga tersusun minimal dari dua konsonan yang berurutan. Nah, itu mungkin karakteristik suku kata dalam bahasa Arab. Untuk selanjutnya ada pola-pola suku kata dalam bahasa Arab. Ini ada 3 pola ya di sini. Yang pertama, suku kata pendek. Nah, suku kata pendek ini mempunyai satu pola. Polanya itu konsonan, vokal. Ada 3 di sini. Yang pertama, 3 suku kata dalam lafaz taktubu. Yang kedua, suku kata pertama dan kedua dalam lafaz katabtu. Yang ketiga, suku kata kedua dan ketiga dalam lafaz katabat. Jadi seperti itu. Yang kedua ada suku kata sedang mempunyai 2 pola. Yang pertama tadi suku kata pendek yaitu konsonan vokal memiliki 1 pola, dan 1 pola tersebut contohnya tadi 3 suku kata dalam lafaz taktubu, suku kata pertama dan kedua dalam lafaz katabta, dan suku kedua dan ketiga dalam lafaz katabat. Sekarang suku kata sedang mempunyai 2 pola, yaitu so konsonan vokal atau so ha ha. Contohnya suku kata pertama dalam lafaz qobala. Yang kedua suku kata dalam lafaz yuqobilu, dan suku kata terakhir dalam lafaz jalasa. Yang selanjutnya ada suku kata panjang. Tadi ada pendek, sedang, ada panjang. Ini memiliki 3 pola, yaitu konsonan, vokal, konsonan atau so, ha. Contohnya suku kata pertama dalam lafaz dolin. Suku kata kedua dalam lafaz yudorro. Yang ketiga suku kata terakhir dalam lafaz hamim. Dalam keadaan wakof atau mengabaikan i'rab. Nah, itu mungkin materi tentang karakteristik dan pola. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan mohon maaf itu dari diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.